semudah itu Kalau bikin emosi dalam One Piece. Kalau itu emosi dalam film kayak level-level film-film Raditya Dika. Halo minasan, ketemu lagi barengan gua Ikram Afro dan episode kali ini spesial. Gua mendatangkan, ada Burok Al-Ghazali dan juga Iam Yoga. Nah, Burok Sukehiro ya. Ah, lu nama Jepang lu siapa? Burok Sukehiro. Sukehiro itu apa? Sukehiro, Yami Sukehiro. Oh, Yami Black Clover. Lu Iam siapa? Akagami no Iam. Akagami no Iam. Rambut tuh besok diwarnain ya. Akagami no Iam. Akagami itu dari anime apa? One Piece ya buat teman-teman yang belum tahu. Ya hari ini tadi tuh sebenarnya kita lagi buat podcast, yang belum tahu silahkan cek di podcast kita sebelumnya, apa namanya tadi? Pokari atau podcast kami sendiri ya. Nah, gua lupa dong nama konten gua. Nah, hari ini itu ngobrolnya iseng tuh tiba-tiba kayak mereka lagi ngomongin soal One Piece terakhir episode berapa? 1000 berapa? 1007. 7 yang bakal naik nanti 1008 ya. Yeah. Yes, di episode 1007 itu faktanya bahwa Oden di scene terakhir itu muncul. Yeah. Nah, tadi mereka ngobrol terus tiba-tiba, wah ternyata apa yang gue pikirin beda nih. Ya. Gue bakal tanya. Dari lu gimana? Dari lu dulu. Kalau lihat, maaf, ada apa? Channel ini kan Islami. Makanya gue kayak gini nih, kalau di channel gue buka. Kalau di sini mau ngomong kotor pakai bahasa Jepang aja. Baka gitu nggak? Santai ya. Mangkok. Apa mangkok? Yang Jepang itu tahu. Apa mangkok? Di Jepang cincin nggak boleh dimasukin ke mangkok tuh. Kenapa? Ya memang nggak boleh kan? Ya di sini juga ngapain? Ini jokes Jepang gue nggak. Ini jokes Jepang apa jokes panjang? Jokes Jepang. Alasannya apa? Cincin, alat kelamin pria. Mangkok, alat kelamin wanita. Oh, filosofi. Gitu. Oh, cincin, mangkok. Gue baru tahu anjir otak. Ya lo kan mau ke Jepang, nggak boleh ngomong gitu nanti. Iya, nyari Islami mangkok mana mangkok, nggak boleh. Ligamper. Ya dalam posisi apa juga kita nyari mangkok lagi liburan di Jepang. Ya betul, nyari mangkok antik kan. Tapi kalau nyari mangkok di Jepang, mangkokku enaknya nggak ada yang kenal gua, Pak. Kalau di sini kan nyari ceweknya susah, udah ada pada kenal. Sombong amat. Balik lagi ke topik, teman-teman. Gua sebelumnya berpendapat, gue tuh sempat ngeliat di TikTok sebenarnya spoiler yang bahwa Oden hidup itu karena si nenek-nenek hidup itu, entah nenek Cio, entah nenek siapa yang bisa ngerubah wajahnya. Yang ininya Orochi kan? Iya, yang ngajakin Orochi buat gabung MLM itu. Gue bingung sebenarnya, kok Oden tiba-tiba hidup lagi di Edo Tensei, nggak mungkin. Dan ternyata tadi mendengar mereka obrolan, itu sesuatu yang menarik. Ya. Siapa yang lebih paham One Piece, lu atau dia? Sama-sama. Iya. Ya. Gua juga tahu pertama kali One Piece itu tahunya dari Ian. Oh, berarti dia lebih senior. expert dari One Piece gua dia. Gak ada senior sih dalam. Dia lebih expert lagi Redo daripada kita berdua. Ada teman kita orang. Nah, coba dari lu, Rock, menurut lu ceritain gimana pendapat lu tentang Oden itu bisa hidup gimana? Ini sebenarnya yang rame kemarin itu ada beberapa teori yang banyak. Yang salah satunya itu yang pertama katanya itu Katarina Devon. Siapa anak Rina buahnya Kurohige ya, anak buahnya Kurohige. Sama satu lagi ada teori yang mengatakan kalau itu adalah perubahan dari rubahnya anak buah Kawamatsu. Lo tahu nggak yang nggak tahu gua yang aja. ngumpulin pedang yang berantem sama Zoro. Karena dia ngelihat Zoro bawa Shisui. Akhirnya yang berantem sama Zoro di jembatan. Lu ngomong Shisui, gue nyambungnya Naruto, lanjut. Ada bukan Shisui Uchiha dong. rubah pokoknya yang di tempat di Wano Kuni itu yang dia berantem sama Zoro berdua itu ngerebutin pedang itu si rubah yang gede itu. Rubah gede itu yang bisa berubah manusia gede itu. Nah itu. Terus yang ketiga itu itu beneran Oden. Dan ada yang bilang itu Enel. Nah itu yang paling. Gua sempat berpikir itu Enel. Itu karena memang di siluet kan. Sebelum itu kan 1006 itu kan siluet. Benar. Nah di situ ada penampakan kupingnya panjang, tapi itu entah kuping entah rambut. Ya, kalau kuping panjang juga Fuku Ya itu juga panjang. udah pasti nggak mungkin Enel sih. Nggak mungkin ada apa urusan orang yang dari Pulau Jaya di atas sana sama Wano. Nah, sorry gua potong nih. Gue bingung gini, kalau memang itu sebetulnya blacklight siluet tadi, kalau misalkan itu anaknya Oden ataupun yang rambutnya rambutnya hijau rambut itu, kalau itu pun dia ada di situ lagi nyembuhin 7 samurai itu dong. Iya. Terus tiba-tiba Oden datang, pertanyaannya yang nyembuhin itu siapa? Oden kah? Kalau soalnya si yang Kupa itu kan ngomong kan bahwa aku melihat seseorang sepertinya aku mirip, tapi itu tidak mungkin. Nah itu gimana pendapat lo? Kalau dari gua sih, kalau dari beberapa orang condong lebih ke Hiyori, mereka kan lebih mirip ke Hiyori. Tapi kalau memang itu Hiyori, untuk apa tuh disiluetin lagi sama siapa namanya?
Eiichiro Oda. Iya. Nah, tapi kalau dalam posisi ini berarti itu karakter baru atau karakter yang dirahasiakan dong. Kalau gue lebih condong ke Toki. Karena setelah itu muncullah Kozuki Oden, karakter yang memang nggak pernah ada selama 20 tahun. Nah, di situ juga kalau lu perhatiin di manganya itu di sekelilingnya Oden itu ada asap. Kayak abis ada perubahan. Entah itu perubahan atau itu portal dari Toki, itu masih nggak tahu. Oh, mungkin 20 tahun yang akan datang itu adalah hari itu adalah 20 tahun nanti. Karena kalau teman-teman juga ngelihat ini episode Arc Wano, episode flashbacknya si siapa? Iya, Toki sama Oden. Di hari terakhir si Oden tuh dieksekusi, si Toki itu bilang nanya ke Oden. Waktu ini yang ngasih pedang ya di penjara. Kamu akan dieksekusi kan? Terus kata Oden, aku tidak akan mati kan? Kata dia. Memang siapa yang akan mati? Memang siapa yang akan mati? Kata Toki. Gitu. Terus kamu memang istriku kata itu kan. Itu berarti memang udah sama-sama tahu bahwa nggak akan ada yang mati di situ. Terus juga waktu Kawamatsu bawa Hiyori dari Kastil Oden pergi, itu si Toki nggak pergi sendiri. Dia bilang entah itu ada yang ditunggu, entah itu apa. Dan sampai sekarang kita pun nggak tahu Toki kan itu kemana. Si Toki kemana. Makanya gue kuat banget kalau itu Toki yang udah lewatin perjalanan waktu 20 tahun ke depan. Wow. Entah itu apa ya. Tapi kalau lo mikirnya 20 tahun tuh dari hari itu terus tiba-tiba ke hari yang sekarang, itu gue enggak masuk. Pasti gua ke hari-hari sebelumnya karena butuh proses waktu untuk istirahat Oden. Soalnya Oden habis dibakar. Karena memang di situ kan badan Oden ya emang itu kan. Terus juga palanya juga masih sehat. Gua masih bingung ya. Kalau memang itu beneran Oden, ya kalau itu memang beneran Oden, pertanyaannya apa yang akan terjadi ketika dia akhirnya tahu ternyata Shirohige ataupun Whitebird mati. Itu kan sahabat dia kan, misalnya kapten dia. Menurut lu jatuhnya kakaknya si Oden. Iya, misalnya udah kayak kakak. Menurut lu apa yang akan terjadi ketika Oden misalkan tahu di masa depan dia mati sama angkatan laut? Iya, enggak. Ataupun kekuatannya diambil sama Blackbird. Nah, itu kan yang dia bakal nunjukin ekspresi yang sama pas pertama kali dia yang tahu Roger mati. Ekspresi jelek dia kayak yang dia nangis lari-lari di pantai, menurut gue yang kayak gitu. Iya, itu parah sih, tapi dengan nangis dengan bangga kan dia nangis dengan bangga juga. Karena orang yang dihormatin Oden itu ya Roger sama Shirohige. Betul. Sama satu lagi Hyoguro. Siapa? Oh iya, Hyogoro. Kakek Hyogoro. Yang kemarin selamat ya. Kemarin selamat ya dia. Nah, menariknya di episode kemarin Kakek Hyo ngeluarin seluruh kekuatannya gila dan itu kembali ke bentuk masa jaya. Dia mirip sama pernah gue ngeliat juga karakter yang waktu badannya habis tiba-tiba badannya itu kurus, tiba-tiba pas mau ngeluarin kekuatannya dia bisa ngerubah badannya. Gue lupa tapi siapa. Ini bukan Zoro kan tangannya yang Enma. Bukan Zoro. Ada karakter sampingan juga. Gue lupa tapi siapa. Nah, sorry gue potong. Sebenarnya kakek itu badannya jadi kecil nggak dijelasin kenapa ya? Apa karena dia sudah tua atau efek umur kan? Kalau orang tua kan kita digambarin kakek keriput terus kecil. Iya. Tapi itu kan mungkin di sini Oda nunjukin kalau si siapa namanya itu? Si kakek itu. Hyogoro selama 20 tahun kan udah dalam penjara tuh. Dia nyimpan semua kekuatan dia dan akhirnya kemarin kan dia kena virus dari Queen. Dan tubuh dia itu ngeluarin ini kan. Buat nahan virusnya antibody. Dia ngeluarin seluruh energi dia sehingga munculin efeknya cukup besar ya gitu ya. Rata semua emang. Dan dia ngalahin pengawal siapa? Pengawal Orochi, Onibawasu itu. Nah, sendirian lagi. Ngomongin soal Orochi, menurut lo masih hidup atau enggak? Masih. Kalau gua masih. Karena nggak mungkin banget karakter pilihan yang utama tuh kan. Utama dong. Dia musuh lawannya Kazayanya sih sebenarnya bukan Kaido. Iya. Segampang itu ya. Orochi. Nggak mungkin dan Kanjuro nggak mungkin segampang itu. Mati. Dan herannya Kaido masa segampang itu percaya bahwa dia mati sih. Kemarin juga itu ada teori kalau yang Oden itu gambarnya Kanjuro. Iya, tapi nggak mungkin karena udah pingsan. Karena kalau memang Kanjuro untuk apa mereka ngobatin rombongan Kazaya. Nah, Kanjuro itu kan yang pengkhianat itu kan. Iya. Nah, menurut lu dia masih hidup atau enggak? Kalau gue masih. Nah, jangan-jangan yang nyembuhin itu mereka enggak sih? Terus Oden muncul. Kalau Kanjuro buat siluetnya enggak. Kayak dia nyesel ternyata selama yang gue lakuin salah. Tapi bisa juga. Tapi nggak mungkin semudah itu bikin emosi dalam One Piece. Kalau itu emosi dalam film kayak level-level film-film Raditya Dika. Iya, sorry ya. Iya. Bisa itu emosi pemain itu bisa dengan cepat, tapi kalau anime nggak mungkin secepat itu sih. Soalnya kalau Kanjuro ya karena kita tahu dia aktor paling keren di One Piece kalau menurut gue ya. Selain Denjiro ya Denjiro sih keren juga. Denjiro itu yang mana? Denjiro tuh Kyoshiro yang rambut biru. Yang jadi bos Yakuza. Oh, yang afro. Bukan.
kan yang ini rambut panjang. Rambut panjang. Oh iya tahu. Dia kecilnya yang pakai kacamata sama si itu. Iya tahu yang jambul itu. Yeah. Nah, terus tadi gue tertarik sama teori berdua bahwa itu yang hidupin Kaido itu sebenarnya adalah nenek-nenek yang berubah itu. Hidupin nenek. Nenek-nenek yang berubah itu. Nenek-nenek itu kemana jadinya? Tadi kan kita udah bahas tuh. Jadi teman-teman si Ikram ini nanya, nenek ada karakter di masa lalu yang sekarang ada di animenya ya. Yang ada di animenya si siapa namanya tuh nenek-nenek yang di rombongannya Orochi yang bisa berubah yang ngebantuin bentuk. Kudetanya Orochi. Yang dia ngerubah bentuk jadi Kozuki Sukiyaki. Oh iya Sukiyaki yang dia pura-pura sakit katanya. Nah, dia nanya karakter itu kemana. Sedangkan ada yang bilang katanya itu Oden itu adalah jelmaan dari nenek itu. Oke teman-teman, itu aja obrolan kita kali ini karena udah terlalu panjang over. Kalau misalkan kalian suka silahkan komen, nanti gue bakal datengin mereka lagi untuk ngobrol-ngobrol seputaran One Piece karena mereka lebih paham. Ya, ini Black Clover, ini One Piece, ini juga masuk. Kalau gue cuma ngikutin ya baru One Piece ngikutin, cuma kalau teorinya banyak banget. Kalau gitu gue Ikram Afro, Burok, gue Pudani Project. See you and bye bye, dadah.